Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih besar dari syirik? Syirik itu sendiri, kan tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Nah, syirik itu kan macam-macam. Menyekutukan Allah itu kan macam-macam, termasuk mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar, termasuk syirik, termasuk kufur. Allah punya anak, tangan Allah terbelenggu. Itu kan ucapan orang Yahudi, ucapan orang Nasrani, yang dengan ucapan itu mereka kekal di neraka selama-lamanya. Padahal mereka sholat, mereka saum. Waktu itu kan mereka sholat, mereka saum. Di zaman Nabi mereka masih sholat, masih saum, kan? Semenjak kapan tauhid dibagi menjadi tiga? Semenjak Rasulullah diutus. Emang tiga, cuman Nabi tidak mengatakan, wahai para sahabat, tauhid ada tiga. Tetapi beliau menerangkan bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, Allah lah satu-satunya yang mematikan, Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan, Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Apa ini? Tauhid. Coba bandingkan dengan ucapan Nabi, Allah lah satu-satunya yang disembah, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah lah satu-satunya yang berhak diseru, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak boleh ya Jibril, yang nggak boleh yang Mikail. Sama nggak tadi yang pertama, yang kedua? Beda kan? Beda. Ya terserah mau dikasih nama apa, yang jelas beda kan? Kalau nggak mau istilah rububiyah, uluhiyah, mau kasih nama tauhid apa, yang jelas beda itu. Dan dua-duanya bertauhid, dua-duanya tauhid. Mau dikasih nama apa? Mau dikasih nama tauhid A, tauhid B, ya udah terserah. Yang penting meyakini itu kan, biar mudah dan sesuai dengan kalimatnya. Maka yang pertama tadi tauhid rububiyah, yang kedua tadi tauhid uluhiyah. Bukan mengada-ada, memang itu dari Nabi. Justru ini menunjukkan kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian dirinci, diberi nama. Sama dengan kaidah-kaidah itu apa dari Nabi? Emangnya Nabi pernah mengatakan perintah yang jatuh setelah larangan maka perintah itu menjadi tidak wajib? Nah, Nabi bilang seperti itu? Tidak. Apa mau diingkari kalimat itu? Perintah yang jatuh setelah larangan maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kata siapa? Kata siapa? Mau tolak kaidah itu? Berarti kalau mau menolak kaidah itu karena nggak ada dari Nabi, perintah yang jatuh setelah larangan maka perintah itu menjadi tidak wajib, berarti wajib ya. Nah, selesai tahalul, gunting rambut, harus berburu, harus cari binatang buruan. Itu kan dalam Al-Quran, ya. Wa idza fastadu wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah tahalul, tawaf, sa'i, tahalul, guntingan, berburulah. Fi'ilnya jelas fi'il amr. Fastadu, ya. Nah, amalkan. Kalau nggak mau pakai kaidah, katanya itu bukan sabda Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan perintah yang jatuh setelah larangan maka perintah itu menjadi tidak wajib. Nggak ada satupun ulama yang mewajibkan berburu setelah tahalul, karena paham kaidah diawali oleh para sahabat. Karena sebelum ayat itu ada larangan, kalau kalian sebelum tahalul jangan berburu, jangan menggunting rambut, menggunting kuku, jangan pakai cadar bagi perempuan, jangan tutup kepala bagi laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah tahalul, berburulah. Tapi tidak wajib, karena perintah berburu jatuh setelah larangan berburu.
Nah, begitu kira-kira. Ya. Ini sulit sekali, kira mengada-ada kaum salaf tauhid dibagi tiga. Sejak kapan? Sejak zaman Nabi, sejak beliau menerangkan tauhid, itu sudah ada tiga macam. Ketika anak punya hutang ke orang tua minta uang, apa yang kita dahulukan? Apakah bayar hutang atau kasih saja? Ya, apa bedanya? Ya, dibayar, dikasih, kan? Apa bedanya? Jangan, ya mestinya dari awal, ya. Mestinya dari awal. Nah, ibu nggak punya uang nih, ngutang ya, 1 juta. Mau sama anak ngutang, nih nggak usah ngutang. Kan mestinya dari awal begitu. Ini kok nanyanya telat, ya. Masa udah ngutang dulu, bayar utang, baru bahas dari awal, ya. Besok sama anak ngutang, udah nggak kurang 1 juta, sama 2 juta ada, 3 juta ada. Mestinya begitu seorang anak, ya. Harta anak otomatis harta orang tua. Apa yang dimaksud tidak ada penyakit menular, namun Rasulullah melarang kita mendekati orang yang sedang sakit? Justru dari dua riwayat itu digabungkan. Setelah digabungkan, maka disimpulkan oleh para ulama, penyakit menular itu ada. Tapi bukan kehendak si penyakit. Beda dengan keyakinan Abu Jahal Abu Lahab, seolah penyakit itu punya kehendak. Ya, mirip-mirip orang sekarang. Orang sekarang, sebagian dokter kafir itu meyakini bahwa penyakit itu, virus itu punya kehendak. Kayaknya virus itu mau nyerang. Si itu tuh serang. Si itu tuh serang. Ya. Yang ini jangan. Padahal virus, bakteri dan seterusnya tidak punya kehendak. Yang punya kehendak siapa? Allah. Maka siapa yang tertular dan siapa yang tidak, terserah Allah. Dan itu sudah terbukti 4 tahun yang lalu, ya, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, istrinya kena, suaminya tidak, anaknya kena, adiknya tidak, padahal makan bareng satu kamar dan seterusnya. Coba kalau menurut dokter kafir itu, ya pasti kena semua, ya. Bahwa kita jaga diri supaya tidak ketularan, boleh. Apa saja sifat perlombaan yang boleh mendapat hadiah? Peserta tidak boleh bayar. Kalau peserta bayar walaupun 1.000 perak, judi. Tentu dia rugi 1.000 kalau tidak menang. Sifat judi kan begitu. Dia menang, kita kalah. Kita menang, dia kalah. Nggak mungkin kalah semua, nggak mungkin menang semua. Sifat judi seperti itu. Nah, kalau perlombaan tidak. Kalau kalah, ya nggak rugi, orang nggak daftar apa-apa. Rugi uang, ya. Adapun rugi waktu, tenaga, nggak dihitung. Bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat langsung? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Ketika 2 rakaat tentu sama persis dengan sholat subuh. Ketika 4 rakaat tentu sama persis dengan duhur, asar, isya. Karena kaidahnya sholat sunat mengikuti sholat wajib. Maka sholat yang 2 rakaat tentu sama persis dengan sholat subuh. Sholat 4 rakaat sama persis dengan duhur, asar, isya. Sholat 3 rakaat sama persis dengan maghrib, kecuali ada larangan. Seperti Nabi melarang, jangan kalian jadikan sholat witirmu yang 3 rakaat seperti maghrib. Harus ada larangan. Kalau nggak ada larangan berarti sama. Oleh karena itu, biar tidak seperti maghrib, kita witir 3 rakaat, jangan pakai tahiyat awal. Wallahu. Ya, itu saja.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka